Yang akan saya tampilkan ada 5. Yang pertama pendahuluan, berisi 3 poin, ada latar belakang, manfaat, sama tujuan. Nah, terus yang kedua ada lokasi penelitian, yang ketiga metode, 4 hasil dari pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran. Terus ini pendahuluan. Nah, ini latar belakang ya. Nah, di sini ini poin yang paling penting saya ambil menjadi 5 poin. Yang pertama tentang rumah susun Grudo itu sendiri. Kan tadi berbasis aturan. Nah, tapi kalau dilihat dari aturan yang ada, kita harus tahu rumah susun ini jenisnya apa dan termasuk ke dalam apa. Nah, otomatis saya mengambil aturan dari Undang-Undang Rumah Susun itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 dan Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2016. Yang dimaksud di sini rumah susun Grudo adalah rumah susun sederhana yang disewakan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Nah, itu poin pentingnya. Disitulah dasar dari kenapa kok undang-undang di sini ini digunakan, karena rumah susun ini memang diatur dalam undang-undang. Kemudian yang kedua ada pembuatan informasi 3 dimensi. Jadi di sini metode yang digunakan adalah pure kadaster 3D. Jadi memang benar-benar ditampilkan volumenya. Nanti akan divisualisasikan bagaimana bentuknya secara 3 dimensi. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Jadi memang ini menjadi poin penting di mana tugas akhir saya ini divisualisasikan secara 3 dimensi dengan acuan yuridisnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Nah, kemudian setelah tahu secara konsepnya, lanjut ke secara teknisnya, yaitu visualisasi 3 dimensi. Poin yang keempat, yaitu model 3 dimensi ini nantinya akan memberi kemudahan bagi pengguna untuk memberikan informasi secara yuridis dan bangunan fisik yang ada. Jadi memang jelas dari undang-undangnya ini nanti seperti apa, digambarkan secara 3 dimensi, ruangnya ini seperti apa. Kemudian menjawab permasalahan, yaitu inginnya integrasi antara fisik dengan objek hukum. Jadi nanti jelas ada aturan fisiknya, jadi bangunan kan itu bentuknya fisik. Nah, terus ada bentuk secara yuridisnya. Jadi tahu batasannya ini seperti apa. Lanjut. Nah, ini latar belakangnya. Kalau di 2 dimensi ini seperti itu, yang sebelah kiri, terus bisa dimodelkan ke dalam 3 dimensi. Kemudian acuan tugas akhir saya ini juga mengambil referensi dari tugas akhir luar. Jadi ada yang bentuknya yuridis, jadi yang bentuknya solid itu bentuknya yuridis, kemudian ada fisik, kemudian ada fisik sama yuridis. Jadi memang ini yang menjadi dasar visualisasi dari konsep tugas akhir saya. Terus ini tujuan penelitian saya, jadi ada visualisasi 3 dimensi yang nantinya akan memberikan informasi untuk memudahkan bagi masyarakat. Jadi memang itu saja secara sederhananya, dengan adanya visualisasi ini menjelaskan undang-undang yang biasanya bentuknya teks, jadi lebih mudah secara 3 dimensi dalam penggambarannya. Kemudian lanjut secara 3 dimensi ini juga sudah digambarkan secara sederhana. Nah, ini ada bagian bersama, satuan rumah susun, tanah bersama, sama benda bersama. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan divisualisasikan di slide selanjutnya. Kemudian ada gambar rumah susun yang berbentuk 3 dimensi. Jadi memang memerlukan aplikasi pendukung untuk mengolah data 3 dimensi. Kemudian lanjut lokasi penelitian. Nah, ini lokasi penelitiannya di rumah susun Gurudo dengan ketentuan alamat seperti yang tertera di PowerPoint. Jadi memang rumah susun Gurudo ini dipilih karena sudah pernah dilakukan penelitian. Jadi ini saya juga dari data yang diambil berdasarkan dari data penelitian yang terdahulu. Namun di sini memiliki inovasi dalam pengerjaannya, yaitu lebih menjelaskan bagian yuridisnya. Kemudian lanjut
Ini secara data selanjutnya ini ada site plan-nya. Jadi ini denah secara permukaannya. Jadi ada skala 1:400. Jadi memang di sini bentuk gambaran umum dari rumah susun Grudo itu sendiri tanpa atas. Terus ini metodologi penelitiannya. Jadi ini alat yang saya gunakan ada ArcGIS, SketchUp, sama AutoCAD. Nah, terus ini data DED. Jadi ini ketika melakukan sebuah perancangan, ketika bangunan akan dibuat, otomatis perlu data penggambarannya mulai dari pengukurannya ini berapa, ukurannya ini berapa, terus kira-kira luasannya ini berapa dalam bentuk data detailed engineering design. Jadi ini diperoleh dari Dinas Pengelola Bangunan dan Tata Kota Surabaya. Terus ini proses pengolahannya, kalau di ArcGIS sama AutoCAD ya kenapa kok bentuknya seperti ini? Ya soalnya memang basisnya 2 dimensi, jadi masih belum. Kalau di ArcGIS secara 3 dimensi itu biasanya bukanya pakai ArcSyn. Nah, itulah kenapa ketika melakukan pengerjaan tugas akhir ini menggunakan SketchUp, karena bisa menampilkan data visualisasi 3 dimensi ini lebih mudah dan lebih cepat kalau pengolahannya. Kalau AutoCAD ini harus melalui beragam proses yang cukup rumit untuk memodelkan data 3 dimensi. Lanjut, jadi ini metode penelitiannya mulai dari pengumpulan data, data fisik sama data yuridis, kemudian pembuatan visualisasi 3D, setelah georeferencing, terus melakukan data spasial dan penggabungan sama data atribut, kemudian pemodelan pembuatan model rumah susun Grudo sesuai undang-undang, kemudian analisis model 3 dimensi, kemudian kesimpulan. Jadi ini nanti secara jelas akan dipaparkan di slide berikutnya. Terus ini lanjut hasil dan pembahasan. Nah, tadi kan di metodologi itu ada yang namanya pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini selain sifatnya mendapatkan data DED yang tadi sudah saya jelaskan, ini juga berarti pembuatan model 3 dimensi seperti yang saya gambarkan di SketchUp sesuai dengan PowerPoint. Terus ini hasil pasca pembuatan model 3 dimensinya, yaitu rumah susun Grudo tampak belakang sama tampak depan. Nah, terus ini proses georeferencingnya. Jadi di sebelah kiri sendiri dalam sebuah metode itu ada yang namanya proses georeferencing. Jadi georeferencing ini istilahnya kayak menempatkan hasil olahan data 3 dimensi yang sudah diolah itu ke posisi yang sesungguhnya. Nah, proses ini diawali dengan pengubahan data SketchUp ke KMZ agar tahu koordinat yang pas itu di mana letak dari rumah susun itu ketika di koordinat Google Earth. Terus ini tabel klasifikasinya, ada warna-warna yang menunjang, ada warna krem, hijau, merah. Ini saya klasifikasikan dalam bentuk hukum hak milik atas satuan rumah susun. Jadi tadi kan sudah dipaparkan, ada yang benda bersama, ada yang satuan bersama, ada bagian bersama. Jadi memang ini yang menjadi tabel untuk mempermudah klasifikasi pembagian dari Undang-Undang Hak Milik atas Satuan Rumah Susun itu sendiri. Terus ini bagian rumah susunnya ini sendiri, jadi ada tangga, terus ada rumah susun itu sendiri, terus ada gudang, tempat parkir, musola, kantor kelurahan, dan berbagai macam ruangan. Nah, secara hukum nanti akan dibagi mana yang termasuk ruangan bagian bersama, mana yang satuan rumah susun. Jadi lebih tahu mana penjelasan yang detail sesuai dengan undang-undang. Nah, untuk satuan rumah susun ini termasuk dalam LOD 3. Jadi data ini pemodelan 3 dimensi terdapat level of detail dari tiap-tiap pembentukan yang ada LOD 1, 2, ada yang 3. Nah, 3 ini apa yang menjadi ciri khasnya? Jendelanya itu kelihatan. Terus
pintunya ini kelihatan. Jadi data 3 dimensinya itu terlihat memiliki makna ketika sudah digambarkan. Jadi nggak cuma bentuk kotak aja, tapi sudah tahu, oh ini bentuknya jendela, oh ini bentuknya pintu. Terus, nah ini secara yuridisnya. Jadi kan tadi satuan rumah susunnya ada satu. Nah ini seperti yang di sini di denah tadi. Nah otomatis bagian satuan rumah susunnya ini cuma satu. Nah kemudian ada benda bersama. Benda bersama ini tangga. Kan benda bersama ini istilahnya seperti benda yang bisa digunakan oleh banyak orang dan nggak bisa dimiliki secara privat. Nah, itulah inti dari klasifikasi yang saya lakukan. Jadi, mana yang milik privat, mana yang milik bersama, dan milik bersama ini nanti ada dua dibaginya, yaitu bagian sama benda bersama. Kemudian, ini lantai 1, denahnya beda sendiri, terus yang lantai 2 sampai 4 sama, mulai dari bendanya, satuan rumah susunnya, bagian bersamanya. Terus ini bagian bersamanya dari lantai 5, jadi cuma satuan rumah susun sama bagian bersama, karena lantai 5 ini sudah lantai yang paling tinggi, jadi nggak ada tangganya. Terus ini bagian atap, terdiri dari 2 genting dan 3 tandon air. Terus lanjut, ini pemodelan secara fisik dan yuridis dan pemodelan secara fisik. Jadi memang fisik dan yuridis ini bisa dijadikan satu dan nanti akhirnya ketika dipisahkan secara seperti ini nanti dikembalikan lagi ke dalam pemodelan seperti ini. Jadi lebih jelas gitu loh maksud dari tugas akhir ini secara bentuk utuh rumah susun Gudo ini seperti apa. Terus ini tanah bersama. Jadi tanah bersama ini menjadi representasi dari visualisasi 3 dimensi untuk pendirian rumah susun. Jadi ini tanah bersama dibentuk dari hasil site plan yang tadi saya tampilkan dalam slide. Terus kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya ini mampu melakukan pembuatan model fisik dan yuridis sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi itu poin pentingnya. Jadi istilahnya seperti membedah undang-undang, nanti dimodelkan 3 dimensi, dimodelkan secara ruang. Nah, akhirnya tahu masyarakat itu mana penerjemahan secara teknik dari suatu undang-undang yang berlaku. Jadi itulah poin pentingnya dari sebuah tugas akhir yang saya lakukan. Kemudian sarannya, nah ini bisa dilakukan pembuatan web online agar bisa diupdate secara terus-menerus sama adanya fitur pencarian. Misalnya kita mau cari rumah susun nomor 1 nih, nah itu masih belum bisa. Soalnya memang dari batasan penelitiannya itu cuma pemodelan 3 dimensi tiap ruangannya. Nah, untuk pencarian mungkin bisa dilakukan penelitian lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya. Seperti itu sih. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah penyampaian. Di sini saya menerima masukan dan saran yang membangun untuk tugas akhir ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Daud yang telah mempresentasikan hasil penelitiannya. Untuk sesi pertanyaan mohon ditahan dulu, nanti bisa dicatat untuk kita dengarkan dulu pemaparan atau presentasi dari Johan. Silakan Johan. Ya, baik Pak. Ya, terima kasih Pak Yanto atas waktunya yang telah berikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Pak Yanto Budi Susanto selaku dosen pembimbing. Terima kasih telah hadir. Kemudian kepada rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan waktunya, terima kasih juga. Mungkin langsung saja ya, saya mulai untuk pemaparan penelitian tugas akhir saya yang berjudul Aplikasi Pengajuan Izin Lokasi Usaha
perikanan budidaya berbasis web GIS dengan studi kasus Kabupaten Sumeneb. Nah, ini untuk outline-nya yang akan saya sampaikan ada beberapa tahapan. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian metodologi, kemudian hasil pembahasan, dan juga penutup. Untuk yang pertama, tahapan pendahuluan. Nah, untuk latar belakangnya, seperti yang telah kita ketahui ya, bahwasanya Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang besar dengan jumlah pulau kurang lebih 17.500 dan juga untuk panjang garis pantainya kurang lebih sepanjang 108.000 km dan juga dengan luas laut kurang lebih 3,1 juta kilometer persegi. Nah, dengan wilayah yang sedemikian luasnya, maka dari itu ekosistem yang ada tentu sangat beragam. Nah, salah satunya ekosistem tersebut adalah ekosistem perikanan. Nah, dibuktikan dengan produksi perikanan budidaya ini yang saya dapatkan dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau, pada setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Kemudian ada lagi data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia Surga Perikanan Dunia. Kemudian ini data dari Malang Times yang juga menyebutkan bahwa perikanan budidaya di Indonesia terus meningkat secara signifikan seperti itu. Nah, untuk penghasil perikanan budidaya, khususnya di Provinsi Jawa Timur ini, Kabupaten Sumeneb merupakan penghasil paling banyak dengan capaian 89.579 ton, yang sumbernya saya dapat dari DKP Provinsi Jawa Timur. Kemudian untuk potensi areanya sendiri, untuk budidaya payau ini kurang lebih ada 4.000 hektar. Nah, dengan potensi area yang begitu luas, tapi yang terjadi pada areanya, wilayahnya itu ada beberapa penggunaan secara ilegal. Yang pertama ini saya kutip dari portal Madura, ada warga di Gresik Putih hentikan paksa pembangunan tambak ikan. Kemudian ada juga berita lain yang menyebutkan bahwa ada tambak udang ilegal yang beroperasi di Desa Batu Putih Daya. Nah, ini juga saya berikan informasi dari penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa area tambak di Kabupaten Sumeneb ini beberapa sudah memiliki izin untuk berusaha. Nah, akan tetapi jika ditinjau dari penggunaan lahannya, ini menggunakan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada rencana tata ruang wilayah yang telah diterbitkan oleh pemerintah setempat. Nah, ini saya berikan informasinya di sini untuk area tambak yang sudah berizin, itu menepati area tambak sesuai peruntukannya sebesar 17 hektar. Untuk area sempatan pantai ini 36 hektar dan juga reklamasi 2 hektar, seluas 2 hektar. Nah, hal ini mengapa bisa terjadi? Padahal sudah ada undang-undang yang jelas yang mengatur tentang peruntukan penggunaan lahan, yaitu ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumeneb nomor 12 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang diterbitkan untuk jangka waktu tahun 2013 sampai 2033. Kemudian ada juga pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN nomor 17 tahun 2019 yang mengatur tentang adanya izin lokasi sebelum melakukan usaha. Nah, lalu timbul pertanyaan, dengan adanya undang-undang tersebut, mengapa masih saja terjadi penyalahgunaan lahan? Nah, untuk solusinya apa? Solusi yang saya ajukan di sini adalah sistem pengajuan izin lokasi berbasis web GIS. Di sini yang saya tekankan penting adalah pentingnya data spasial dalam
sistem pengajuan izin lokasi sehingga nantinya tidak ada penyalahgunaan lokasi lagi. Dan juga nanti sesuai lokasi yang ada itu akan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Nah, untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah untuk membuat WebGIS pengajuan izin lokasi. Bagaimana sih tahapannya untuk membuat WebGIS? Kemudian alat-alat apa saja? Yang kedua, yaitu untuk mengidentifikasi dan merancang sistem pengajuan izin lokasinya. Seperti yang kita tahu, untuk izin lokasi ini sebenarnya sudah ada lewat lembaga OSS atau Online Single Submission. Tetapi pada lembaga tersebut masih belum terdapat sistem untuk mengajukan data spasialnya. Jadi kita sebagai yang bergerak di bidang penyaji data spasial seperti itu. Jadi kita harus sekiranya memasukkan unsur-unsur spasial ke dalam sistem pengajuan izin lokasi. Kemudian untuk selanjutnya adalah batasan masalah. Yang pertama untuk usaha perikanan budidaya hanya untuk usaha air payau. Yang kedua untuk pedoman yang digunakan adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN nomor 17 tahun 2019 tentang izin lokasi. Dan selanjutnya untuk tujuan penelitiannya, yang pertama adalah merancang sistem pengajuan izin lokasi berbasis internet sehingga nantinya sistem ini dapat diakses oleh masyarakat secara umum di mana saja dan kapan saja, karena dengan adanya internet ini bisa diakses secara digital melalui platform masyarakat yang ada begitu. Untuk yang kedua, merancang interface aplikasi atau antarmuka aplikasi pengajuan lokasi usaha perikanan budidaya. Nah, ini diharapkan nantinya interface ini dapat mempermudah masyarakat dalam pengajuan izin lokasi seperti itu. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama untuk manfaat penelitiannya adalah bisa memberikan referensi kepada lembaga yang bersangkutan dalam proses penerbitan izin lokasi. Yang kedua, mempermudah proses inventarisasi dan juga monitoring data. Yang ketiga, dapat memberikan informasi terkait izin lokasi pada khalayak umum. Yang keempat, dapat mengantisipasi terjadinya konflik. Nah, untuk selanjutnya, metodologi penelitian. Nah, ini untuk lokasinya. Lokasinya berada di Kabupaten Sumeneb. Kemudian untuk data yang digunakan, yang pertama yaitu data vektor RT/RW Kabupaten Sumeneb yang sudah didapatkan dari penelitian sebelumnya, dan juga data vektor lokasi usaha perikanan budidaya dan tambak garam Kabupaten Sumeneb. Data ini juga didapatkan dari penelitian sebelumnya. Kemudian untuk peta online-nya, saya menggunakan peta Google Maps, Mapbox, dan juga OpenStreetMaps. Kemudian untuk peralatan yang digunakan, yang pertama ada laptop, kemudian perangkat lunak, pengolah kata, kemudian ArcGIS Online. ArcGIS Online ini digunakan untuk penampil peta interaktifnya, kemudian ada Sublime Text, ini digunakan untuk editing script, kemudian XAMPP, XAMPP ini digunakan sebagai mengkonfigurasikan server Apache, kemudian DBMS yang digunakan yaitu MySQL, kemudian dan juga ada mengkonfigurasikan bahasa pemrograman PHP. Yang selanjutnya ada framework yang digunakan yaitu framework Bootstrap, kemudian untuk JavaScript-nya saya menggunakan framework Leaflet, dan juga tentunya ada perambahan internet. Nah, ini adalah tahapan penelitian secara umum. Tahapan penelitian secara umum digambarkan pertama untuk identifikasi masalahnya, kemudian ada studi literatur, selanjutnya untuk pengumpulan datanya ada data-data tadi yang telah saya sebutkan sebelumnya, kemudian
Selanjutnya telah dirancang basis data, kemudian perancangan interface WebGIS-nya, analisis penyusunan laporan. Nah, ini untuk tahapan pengolahan data. Untuk tahapan pengolahan datanya di sini data vektor RT RW dan juga data vektor usaha perikanan budidaya lokasinya, data spasialnya. Ini saya inputkan ke ArcGIS Online. Kemudian dari ArcGIS Online ini saya buat menjadi peta online interaktif. Nah, peta online interaktif ini saya gunakan untuk saya sematkan ke dalam situs web. Nah, untuk situs web yang saya buat ini awalnya berasal dari perancangan sistem pengajuannya terlebih dahulu. Setelah sistem pengajuannya sudah terancang dengan sempurna, maka dirancang basis data untuk menampung data-data dari pemohon. Kemudian selanjutnya adalah pembangunan interface web. Nah, interface web ini adalah untuk bagaimana untuk menampilkan webnya secara sederhana dan juga dapat diakses oleh masyarakat. Selanjutnya, pembuatan form pengajuan. Nah, form pengajuan ini terdapat pada interface web juga. Jadi, form pengajuan ini adalah inti dari tahapan ini, yaitu masyarakat bisa menginputkan data-data yang dibutuhkan secara digital tentunya. Kemudian untuk peta online-nya pada form pengajuannya, ini saya gunakan peta online Google Maps, kemudian saya inputkan sebagai base map-nya. Nah, dari itu semua saya kompilasikan ke dalam WebGIS-nya. Jadi terbentuk satu kesatuan yaitu WebGIS Perikanan Budidaya Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Nah, ini adalah sistem basis data yang saya buat. Yang pertama, ini basis datanya saya buat dengan nama basis data pendaftaran. Yang pertama ada untuk tabel user, kemudian yang kedua tabel pemilik usaha, dan juga yang ketiga untuk tabel budidaya. Nah, ini adalah perancangan sistemnya. Untuk sistem pengajuannya, pemohon ini diharapkan sebelum melakukan pengajuan, diharapkan untuk melakukan peninjauan lokasi usahanya pada peta interaktif yang telah disediakan. Nah, setelah melakukan peninjauan, tentunya masyarakat ini tahu lokasinya itu telah sesuai atau tidak dengan rencana tata ruang wilayah yang berlaku seperti itu. Nah, kemudian setelah melakukan peninjauan lokasinya, kemudian diarahkan menuju halaman register. Nah, halaman register ini diharapkan masyarakat menginputkan data-datanya, data-data diri, kemudian untuk dilakukan aktivasi akun melalui email. Setelah akun berhasil aktif, kemudian masyarakat pemohon ini diarahkan untuk menuju halaman login. Setelah melalui halaman login, maka pemohon ini langsung diarahkan ke form input data diri dan data usaha. Setelah itu kemudian setelah data-data telah diisi dengan lengkap, kemudian disubmit ke database. Nah, setelah berhasil disubmit, maka data-data ini selanjutnya akan diolah oleh admin untuk kemudian dijadikan pertimbangan teknis pertanahan, seperti itu. Pertimbangan teknis bagaimana kesesuaian ruangnya, ketersediaan lahannya, dan lain-lain. Nah, untuk pemohonnya nanti tinggal menunggu hasil persetujuan yang akan dikirimkan melalui email yang telah diinputkan pada register, halaman register. Ini adalah use case diagram. Jadi use case diagram ini menampilkan bagaimana sih kerja admin dan juga user. Yang pertama, untuk admin terlebih dahulu. Untuk admin ini pertama, setelah user dapat menginputkan data ke database, nah admin ini baru bisa bekerja. Admin ini mengakses database-nya melalui DBMS yang digunakan. Kemudian data-data yang telah didapatkan ini diekspor
diekspor ke file JSON dengan format JSON. Nah, dari format JSON ini kemudian diimport ke ArcGIS Online untuk melakukan updating peta interaktif. Nah, setelah lahan atau data-data yang telah diinputkan berhasil diimport ke peta interaktif, maka selanjutnya adalah proses pertimbangan teknis pertanahan. Proses pertimbangan teknis pertanahan ini akan menghasilkan persetujuan atau penolakan yang akan hasil keputusannya akan dikirimkan ke email user seperti itu. Nah, untuk aktivitas usernya yang awalnya adalah melalui perambahan internet. WebGIS, setelah WebGIS berhasil diakses melalui perambahan internet, maka pemohon ini diarahkan ke halaman login. Nah, untuk di halaman login ini, pemohon diharuskan untuk melakukan proses registrasi. Nah, setelah berhasil melakukan login, maka pemohon ini langsung diarahkan ke pengisian form pengajuan. Tetapi sebelum mengisi form pengajuan, pemohon ini juga dapat mengakses halaman-halaman yang lain. Halaman yang pertama ada peta interaktif, kemudian ada halaman prosedur. Nah, halaman prosedur ini berisikan bagaimana sih tahapan alur untuk pengajuan izin lokasi, dan juga ada halaman FAQ. Halaman ini menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan nantinya dalam proses pengajuan begitu. Nah, di peta interaktif ini juga terdapat beberapa fitur yang bisa digunakan oleh pemohon untuk melakukan peninjauan lokasinya. Itu ada pencarian lokasi, ada zoom lokasi, kemudian hidup dan matikan layer, dan juga pemilihan base map. Nah, pemohon yang telah melakukan peninjauan tersebut melakukan pengisian pada form pengajuan secara lengkap tentunya, kemudian melakukan submit ke database. Nah, setelah melakukan submit, seperti yang tadi telah saya jelaskan, menunggu hasil persetujuannya saja. Nah, ini adalah tampilan antarmukanya. Ini yang pertama adalah untuk login, halaman loginnya. Selanjutnya ini adalah halaman register. Ini adalah halaman home. Halaman home ini diakses ketika user ini sudah berhasil melakukan login. Kemudian selanjutnya untuk halaman peta interaktif. Nah, di sini terdapat ada beberapa macam fitur. Yang pertama ada fitur layer tentunya. Kemudian ada fitur pemilihan peta dasar, ada fitur zoom juga. Kemudian untuk pop-up-nya juga tersedia untuk bagaimana menampilkan data-data dari pemilik usahanya. Kemudian juga ada fitur pencarian lokasi. Ini adalah halaman prosedur. Halaman prosedur ini menyediakan alur pengajuan. Selanjutnya ini adalah halaman FAQ. Kemudian, nah ini adalah form pengajuannya untuk input data diri dan juga data usahanya. Kemudian ini juga masih masuk dalam form pengajuan, yaitu input poligon. Nah, untuk analisanya, yang pertama untuk akurasi atau ketepatannya. Setiap menu dan fitur ini telah disajikan dengan jelas dan akurat. Jadi nantinya pengguna dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada dengan tepat seperti itu. Untuk mengantisipasi kebingungannya juga disajikan menu FAQ dan juga menu prosedur. Dan juga untuk format data yang diinputkan ke dalam database, data poligon ini mempunyai ketersesuaian dengan akurasi tinggi dibandingkan dengan format shape yang lain. Kemudian untuk efisiensinya, data yang diinputkan oleh pemohon ini berformat digital. Jadi nantinya dapat mempermudah user dan admin dalam melakukan pengolahan tentunya. Dan juga untuk input data koordinat sediakan fungsi draw a polygon.
dengan beberapa macam pilihan peta dasar. Nah, ini diharapkan nantinya dapat mempermudah pemohon untuk melakukan input data lokasi usahanya. Dan juga untuk tampilan webnya didesain dengan sederhana, ini agar masyarakat tentunya dapat mengerti, lebih cepat mengerti, seperti itu. Kemudian ini adalah uji portabilitasnya. Yang pertama untuk browser Google Chrome, kemudian ada Microsoft Edge, kemudian browser Opera, dan juga browser Mozilla Firefox. Kemudian ini adalah uji fungsionalitasnya. Uji fungsionalitas ini menguji fitur-fitur yang tersedia pada WebGIS ini. Ada total 13 fitur yang berhasil, yaitu 12 fitur dengan persentasenya 92%, yaitu predikatnya sangat baik. Kemudian tahapan terakhir yaitu penutup. Untuk penutup ini berisi kesimpulan. Nah, WebGIS ini dirancang agar bisa diakses melalui perambahan internet. Nah, nantinya bisa diakses oleh masyarakat kapan saja dan di mana saja. Tidak harus datang ke kantor, tidak harus datang ke lapangan, seperti itu. Kemudian untuk digitalisasi datanya ini mempermudah user dan admin dalam proses pelaksanaan pengajuan izin lokasinya. Kemudian untuk informasi yang ditampilkan, ini ditampilkan dengan sesederhana mungkin, namun juga tetap terperinci, dan juga dilengkapi dengan peta interaktif yang mudah dipahami oleh masyarakat. Selanjutnya untuk hasil uji portabilitasnya, bisa dilihat tadi bahwa webnya bisa berjalan pada browser-browser tersebut ya. Kemudian untuk uji fungsionalitasnya, menunjukkan persentase akhir 92%. Dan untuk sarannya, hasil dari penelitian ini sekiranya nantinya bisa menjadi bahan referensi bagi pihak atau lembaga yang berwenang dalam merancang sistem pemberian izin lokasi. Nah, tentunya nanti pemerintah setempat bisa menggunakan WebGIS ini sebagai rancangan dalam sistem pemberian izin lokasi di masa depan tentunya, berbasis WebGIS. Nah, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah setempat untuk menyampaikan informasi mengenai bagaimana sih keadaan kondisi perikanan budidaya di Kabupaten Sumeneb, dan juga bagaimana sistem dalam pengajuan izin lokasinya. Nah, ya mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini saya kembalikan lagi ke moderator Pak Yanto. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, panjang juga ini ya, hampir 30 menit. Sengaja saya biarkan supaya tuntas. Ini bisa di stop share screen-nya terlebih dahulu. Baik, jadi rekan-rekan mahasiswa sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Itulah dua topik penelitian dari Daud dan Johan, walaupun berbeda dalam kerangka bagaimana mewujudkan tertib administrasi pertanahan, satu di wilayah pesisir ya, pesisir, yang satu di wilayah kalau boleh dikatakan 3 dimensi di udara gitu ya, artinya melibatkan dimensi 3 atau 3 dimensi. Nah, sesi berikutnya ada yang menanggapi atau pertanyaan, saya persilahkan. Ini waktunya sudah jam 9. Mudah-mudahan masih berkenan, masih cukup waktunya. Ini tidak ada lagi seminar yang lain, Daud sama Johan? Tidak ada, Pak. Oh, nanti jam 1 ya baru ada ya? Ya nanti mungkin. Ada, mungkin bisa pakai reaction untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. 1 atau 2 mahasiswa ini saya mencari, ini saya buka-buka halamannya. Mungkin, oh silahkan, Zofir, silahkan Zofir. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya, Pak Yanto. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Muhammad Zofir dari angkatan 2017. Saya ingin bertanya ke TA-nya Mas Daud ya, terkait dengan pemodelan objek legal dan objek fisik. Saya ingin bertanya, apakah kegunaan objek legal ya dan objek fisik dalam keperluan praktis, misalnya dalam sertifikat kepemilikan, misalnya hak milik atas satuan rumah susun, apakah itu berguna gitu? Karena kan kalau melihat tadi hasil pemodelannya antara objek fisik dengan objek legal itu tidak mungkin seperti di rumah susun. Misalnya seseorang memiliki ruangan dalam rumah susun, antara objek legal dan objek fisiknya kan perbedaannya tidak terlalu jauh, dan seperti kalau terkait dengan aturan adanya pelanggaran terhadap penggunaan luas, sepertinya itu kan akan minim kejadiannya, dan mungkin dalam praktis jarang sekali atau mungkin tidak bisa terjadi gitu. Jadi untuk gunaannya seperti apa? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, silakan untuk ditanggapi mungkin ya, langsung saja karena cuman biar cepat. Ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Yanto, sama terima kasih pertanyaannya Mas Zofir, sama terima kasih kesempatannya dari Pak Yanto. Jadi langsung saya jawabnya. Saya juga sudah meneliti lebih lanjut sekiranya nanti ini secara teknis bagaimana ya untuk kegunaan pemodelan secara fisik sama yuridis implementasinya di masyarakat. Itu ada 2 poin untuk yang saya tahu. Mungkin nanti bisa di cross check lebih lanjut atau ada referensi lebih lanjut bisa diketahui, karena penelitian saya ini ya sebatas pemodelan 3 dimensi, tapi ini masih bisa sekali untuk dikembangkan. Poin yang saya sampaikan ada 2. Yang pertama, masalah koordinat. Nah, masalah koordinat ini nanti bisa dimasukkan koordinatnya sama seperti kayak rumah, kan ada koordinatnya sendiri-sendiri kalau rumah biasa. Nah, kalau rumah susun nanti dengan adanya pemodelan secara jelas, itu nanti bisa bisa tahu koordinatnya ini di mana, di lantai berapa. Itu sih nanti kegunaan secara teknis ya. Jadi mungkin nanti ketika proses yang kedua, ini yang jawaban yang kedua, nanti lebih enak lagi dalam proses jual beli. Jadi lebih enak tahu rumah susun ini luasannya berapa, terus di lantai berapa, koordinatnya ini mana. Jadi nanti kayak dibuat sistem informasi pertanahan, terutama nanti buat pengelompokan jenis-jenis rumah susunnya ini seperti apa. Dalam satuan rumah susun kan punya ukuran sendiri-sendiri, dan nanti bisa dikelompokkan harganya ini berapa, terus bisa koordinatnya ini detail, kan intinya dari geomat kan di bagian koordinat. Nah, itu bisa dilanjutkan penelitiannya sampai ke tahap itu. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih atas tanggapannya dari Daud. Jadi itu yang bisa disampaikan ada 2 hal. Yang pertama mengenai posisi ya, posisi berkaitan dengan ruang. Nanti kalau sudah jelas objek yang secara legal itu kan yang dimiliki oleh pemegang haknya, maka itu nanti bisa direkayasa berkaitan dengan nanti bisa jadi di sertifikat atau apa. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pengelolaan data mungkin itu tadi secara singkat. Mungkin itu Zofir yang bisa diberikan. Ada tanggapan? Mungkin saya berikan sekali saja. Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Untuk ini satu lagi, dikit lah ya, 9:10 lah ya, supaya pas 60 menit. Ini yang lainnya, ada yang mengajukan pertanyaan ke Johan mungkin, karena Daud sudah. Johan yang Pak, belum. ada yang tanya Silvi, Pak. Oh, silahkan. Ya, enggak ada ini saya notifikasi. Nah, saya ada. Ya, enggak apa-apa. Oh iya, ya silahkan. Silvi mana Silvi? Jadi aktif. Ya, halo Pak.
Ya, jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya juga mau mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada Mas Daud dan juga Mas Johan karena telah melaksanakan seminar hasil dengan baik. Namun ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan untuk Mas Johan terkait pembuatan aplikasi. Yang pertama, mungkin saya ingin tahu kenapa alasan Mas Johan memilih platform ArJIS Online ya, yang kita ketahui bahwa ada beberapa keterbatasan karena merupakan platform berlisensi seperti itu, sedangkan ada platform lain open source yang ada beberapa pilihan seperti itu. Yang kedua mengenai uji fungsionalitas atau uji kelayakan untuk yang didapatkan, Mas Johan apakah melakukan uji secara pribadi ataukah melalui teman-teman yang lain, entah kuesioner ataupun bagaimana? Itu yang menjadi pertanyaan. Selanjutnya, atas hasil yang tidak berhasil, apakah Mas Johan telah melakukan analisa? Kenapa sih untuk bagian tersebut itu tidak berhasil? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Silvi, bagus sekali. Silakan John ditanggapi. Ya, baik. Jadi yang pertama untuk platform ya. Untuk platformnya kenapa saya menggunakan ArcGIS Online? Nah, ArcGIS Online ini di sini sebenarnya kalau ArcGIS Online ini platform yang tidak berbayar. Jadi tinggal login saja untuk akunnya, untuk akun ArcGIS. Kemudian untuk petanya juga kita bisa mengaksesnya secara gratis seperti itu, tidak berbayar. Nah, kenapa saya menggunakan ArcGIS ini juga salah satunya karena pertimbangan skripnya. Jadi kalau kita menggunakan framework yang lain, framework untuk JavaScript-nya yang lain itu mungkin ada, tapi untuk skripnya, editing skripnya itu agak sulit seperti itu. Nah, untuk ArcGIS Online ini skripnya hanya skrip HTML saja untuk skrip. Jadi skripnya tidak terlalu rumit seperti itu. Jadi kita tinggal menambahkan fitur-fitur yang ada, yang tersedia di ArcGIS Online, tinggal kita komparasikan. Nah, dan juga ini kan ArcGIS Online juga sebagai penampil peta saja. Jadi untuk input datanya saya menggunakan platform yang lain, yaitu JavaScript Leaflet seperti itu. Karena di ArcGIS Online tidak bisa melakukan proses input data seperti itu. Nah, untuk selanjutnya untuk uji fungsionalitas ya. Uji fungsionalitas ini saya masih terkendala di bagian untuk input submit datanya. Nah, ini mungkin nanti akan saya tinjau kembali di bagian skripnya, karena mungkin beberapa masih ada skrip yang ya mungkin error lah ya. Nanti juga saya koreksi kembali untuk skripnya, dan juga uji fungsionalitas ini saya coba melalui server lokal masih. Jadi server yang saya gunakan yaitu server dari XM tadi, server Apache. Itu saya masih coba secara lokal host, dan juga itu juga sudah harus tersambung internet. Jadi kalau melalui server lain juga sama saja seperti itu. Dan untuk pertanyaan terakhir ini, untuk tahapannya untuk analisanya ya, kalau untuk uji kuesionernya belum saya lakukan, karena kan tadi skripnya masih ada yang masih bisa diperbaiki, jadi mungkin nanti bisa saya untuk sewa untuk servernya seperti itu, baru bisa saya lakukan uji kuesionernya seperti itu. Ya, ini itu saja Pak. Oke, terima kasih John, terima kasih Silvi. Memang dengan kondisi yang terbatas ini, saya memahami bagaimana kesulitan yang dihadapi ketika sebenarnya saya pengennya juga seperti itu. Jadi kalau sudah bisa di online kan, nanti saya minta tolong nih sama teman-teman nih, kalau sudah berhasil bisa berpartisipasi untuk memberikan penilaian. Tetapi yaitu ada sementara masih terkendala. Itu tadi saya sampaikan mungkin sekitar 80-90% kan ini kondisinya sudah selesai. Mudah-mudahan nanti kalau bisa sudah dipublish, bisa diakses, nanti minta tolong teman-teman bisa membantu Johan menilai ya. Nggak apa-apa, nanti ada kuesionernya, silakan dicoba, kemudian nanti diberikan penilaian sehingga lebih objektif.
Ya, Silvi, ya, terima kasih masukannya. Baik, terima kasih Pak Yanto dan Mas Johan. Jadi apa namanya, ada kendala untuk ketika mengonline-kan di host gitu ya, kita masih belum Tuhan masih belum berhasil, jadi masih belum sampai tahap ke sana. Ini gitu. Saya kira sudah jam 9.09.09. Saya kira cukup ya untuk seminar kali ini. Mungkin saya buka satu lagi kalau mungkin masih ada, satu saja. Ini bonus waktu karena hanya 1 jam kayaknya disarankan untuk Bu Happy. Ini 2 orang, ini harusnya 1 jam itu 4 orang. Ini sudah kepanjangan, makanya tapi kan saya 1 jam. Kalau tidak ada, tolong diberi tolong dinyalakan kameranya. Kita tidaknya kasih applause atau senyum ke Johan dan Daud. Selamat sudah menyelesaikan sebagian besar penelitiannya, ya. Kita terima kasih atas kehadirannya untuk semuanya, dan mudah-mudahan bisa membuka ide atau apa namanya, nanti kan ini saudara akan melakukan penelitian, ya. Terima kasih. Johan dan Daud, ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, Pak. Pak, terima kasih sih, sudah itu aja. Sudah. Memang tidak ada apa namanya kata yang pas kecuali terima kasih buat semuanya, ya. Itu. Oh, jangan lupa ini. isi absen Pak, buat pesertanya sebentar. Oh gitu. Gimana? Untuk absennya bagaimana? Oh iya. Jo, di share aja, ya wis, supaya buat ngerekap G-form-nya nanti. Di share di sini atau bagaimana? Di Zoom-nya Pak nanti. Mana nggak ada? Saya Sebentar. Coba mohon untuk daftar hadir ya. Ini Ya. juga bisa saudara gunakan untuk bukti mengikuti seminar, paling tidak nabung 2 judul lah ya. Jadi kurang 2 judul lagi selesai. Bisa ikut seminar tugas akhir. Ya tapi nggak bisa langsung, ya harus proposal dulu, melakukan penelitian, ikut seminar ini ya. Sabar. Ya, sudah saya kirim. Mungkin teman-teman yang belum melakukan absen ya Pak ya. Gitu ya, mohon rekan-rekan sekalian yang belum mengisi, ya itu sudah ada di intip absensi seminar itu ya, untuk bisa mengisi nanti nanti dikirimkan ke saya begitu ya, itu ya. Iya nanti Pak, itu pasca seminar aja nanti bisa gitu. Oke. Apa namanya, bukti tanda tangan itu ya dosennya ya. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadiran. Alhamdulillah alamin sudah selesai, semuanya berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan diberikan kebaikan buat kita semua, diberikan kemudahan nanti untuk yang Daud dan Johan menyelesaikan sampai akhir laporan, harus selesai setelah ini sidang. Kemudian untuk yang lain segera membuat proposal dan ujian, semuanya lancar dan lulus tepat waktu, itu yang penting ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih buat semuanya. Saya langsung akhiri ya ini ya. Iya. Pak. Ya, terima kasih.